Shalom Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Yesus, kita bersyukur kepada Tuhan untuk segala anugerah Tuhan hari lepas hari, waktu demi waktu ataupun detik demi detik dalam hidup kita. Tuhan selalu ada bersama dengan kita, apapun keadaan dan situasi hidup yang sedang kita alami. Mari bersama kita akan merenungkan firman Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau adalah Allah yang sangat baik dalam hidup kami. Engkau baik dan kebaikan-Mu Kau nyatakan Tuhan. Bagaimana Engkau boleh menebus setiap dosa kami Tuhan. Engkau boleh menyelamatkan hidup kami yang tidak layak ini Tuhan. Tapi Engkau melayakkan kami menjadi anak-Mu. Dan bahkan Engkau boleh menyatakan pemeliharaan-Mu hari lepas hari di dalam hidup yang kami jalani. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu hari ini yang akan kami baca, kami renungkan, sungguh memberkati setiap kami Tuhan dan menguatkan kami. Terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Saudara yang dikasih oleh Yesus, mari kita membaca firman Tuhan di dalam Amsal pasal yang ke-24 ayat 10. Demikian firman Tuhan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Sekali lagi saya baca, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Saudara yang dikasihi oleh Yesus, di tangan saya pegang sebuah gelas, saudara ya. Gelas ini dari masa ke masa adalah menjadi barang yang antik ya, yang bisa dipajang orang ya, semakin dia menarik, semakin unik, orang mungkin bisa menjadi sebuah pajangan itu disimpan. Tetapi namanya gelas juga menjadi sesuatu yang digunakan oleh manusia. Gelas dari masa ke masa itu orang bisa menciptakan semakin indah dan semakin bagus dan semakin berkualitas. Tetapi saudara, gelas sekalipun begitu indah, sekalipun begitu berkualitasnya, sekalipun begitu mahalnya, uniknya, tetap gelas yaitu gelas. Nah, ketika gelas ini seperti saya pegang saudara, kaca jatuh, maka tentu gelas ini akan pecah. Nah, saudara yang dikasihi oleh Yesus, begitupun dengan hati kita sebagai manusia, saudara. Hati manusia yang sudah tercemar oleh dosa. Hati manusia yang dikuasai oleh dosa. Bahkan yang hidup di dalam dosa. Tentu akan mudah sekali hati kita menjadi kecewa. Hati kita mudah menjadi sakit hati. Bahkan mudah sekali menjadi tawar. Saudara yang dikasih oleh Yesus, bicara tentang tawar hati saudara, atau kondisi hati yang demikian, ini suatu kondisi hati yang lemah, yang lelah. Dan kondisi hati yang seperti ini biasanya atau kadangkala bisa berujung pada putus asa yang dialami oleh seseorang. Dan penyebab dari tawar hati atau kondisi-kondisi hati yang seperti ini, mudah kecewa, sakit hati, saudara, kadang-kadang ini ya kita temui oleh karena adanya tekanan yang dialami yang begitu berat, beban hidup yang begitu menekan, sehingga membuat seseorang itu merasa putus asa, merasa tertekan, dia merasa tawar hati mungkin di dalam menjalani hidupnya. Saudara yang dikasih oleh Yesus, ibarat sebuah masakan yang dimasak atau yang akan kita makan, kalau tidak diberikan garam, maka makanan itu akan menjadi tawar dan tentu tidak enak.
Dan seseorang yang mengalami kondisi hati seperti ini, kadangkala dia menjadi juga tidak bersemangat di dalam hidup dia. Dia kehilangan semangat, kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera di dalam menjalani hidupnya. Bahkan hal-hal seperti ini akan membuat seseorang ada dalam keputusasaan yang berlarut-larut. Kadangkala ini berujung pada hal yang tidak kita inginkan. Nah, saudara yang dikasih oleh Yesus, tetapi mari kita bersyukur kepada Tuhan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan itu bukan hanya memberikan kita apa yang kita butuhkan, yang bisa kita nikmati secara jasmani dalam hidup kita. Tetapi bersyukur, Tuhan memperhatikan sampai kedalaman hati kita sebagai manusia. Tuhan tahu bagaimana ketika hati kita yang sudah tercemar oleh dosa, mudah sekali hati kita mungkin seperti gelas tadi pecah oleh karena kekecewaan, oleh karena kegagalan, tekanan hidup, dan lain sebagainya. Hari ini firman Tuhan mau mengingatkan kita, seperti firman Tuhan yang kita baca hari ini di dalam Amsal 24 ayat 10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Saudara, menarik sekali di dalam terjemahan lain dikatakan, jangan putus asa dalam keadaan gawat. Jangan menyerah saat menghadapi kesusahan. Saudara, luar biasa firman Tuhan mengingatkan kita, khusus sebagai orang percaya, menghadapi tekanan-tekanan dalam hidup, menghadapi pergumulan-pergumulan dalam hidup. Bagaimana pentingnya kita harus menjaga hati kita. Amsal 4 ayat 23 dikatakan apa? Jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sekali lagi saudara, Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Artinya saudara, firman Tuhan mengingatkan kita betapa penting kita menjaga hati kita dari hal-hal negatif yang akan melemahkan iman kita, yang akan melemahkan hati kita, sehingga membuat kita merasa kecewa terus-menerus dalam hidup kita, sehingga membuat kita menjadi putus asa yang berlarut-larut, sehingga membuat kita menjadi tawar hati berlarut-larut dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata, mari kita jaga dari segala hal yang akan melemahkan atau meruntuhkan iman kita. Saudara, mengapa harus kita jaga, saudara? Karena saudara, kita ingat kembali bagaimana Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita menghadapi setiap tekanan-tekanan atau pergumulan-pergumulan hidup yang kita alami. Bahkan beban seberat apapun, Tuhan menolong kita bagaimana kita bisa melewatinya. Karena Tuhanlah adalah sumber dari segala sumber dalam hidup kita. Dia sumber kekuatan kita. Dia sumber penghiburan kita. Dia juga sumber yang akan memberikan kita semangat di dalam menjalani hidup kita hari lepas hari. Bahkan Tuhan menjadi sumber kekuatan dan semangat di dalam situasi-situasi yang sulit yang kita alami. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus, firman Tuhan di dalam Yakobus pasal pertama ayat 3 dikatakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Artinya apa, saudara? Firman Tuhan mau mengingatkan kita, jangan menjadi tawar hati, jangan menjadi putus asa, jangan menjadi lemah,
atas setiap ujian-ujian kehidupan yang kita alami. Karena semuanya akan menghasilkan ketekunan bagaimana semakin lagi kita boleh menjadi orang-orang yang percaya, yang bergantung kepada Tuhan dan bertumbuh di dalam Tuhan. Setiap tekanan, setiap ujian, setiap beban hidup yang kita alami, Tuhan mau kita bertumbuh di dalam semuanya itu. Kita tidak bertumbuh, saudara, dari sebuah kesenangan dan kenyamanan hidup kita. Tetapi lewat kesulitan hidup, Tuhan mau kita boleh bertumbuh di dalam Dia. Saudara, ingat selalu, Tuhan kita adalah sumber dari segala sesuatu. Dia sumber keselamatan kita, air hidup kita. Dia sumber kekuatan, penghiburan, bahkan Dia sumber semangat kita menjalani setiap pergumulan kita. Mari kita semakin lagi mengandalkan Tuhan. Kita semakin berserah kepada Tuhan, semakin mempercayai Tuhan. Semakin sulit hidup ini, mari semakin mengandalkan Tuhan. Tuhan menolong kita melewati setiap pergumulan yang ada. Amin. Tuhan memberkati kita, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terpujilah Engkau, Allah yang hidup, yang sungguh memperhatikan setiap kami manusia. Sekalipun kami berdosa, sekalipun kami gagal dalam hidup ini, jatuh bangun, Tuhan ada bersama dengan kami. Dan Engkau selalu menguatkan kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, untuk kehadiran-Mu yang begitu indah dan manis dalam hidup kami. Bahwa setiap kami umat-Mu, Tuhan, semakin lagi mempercayai Engkau. Hamba-Mu berdoa, ya Tuhan, untuk semua jemaat-Mu yang mungkin hari-hari ini sedang ada dalam pergumulan hidup, tekanan hidup, kesakitan, Tuhan, dan merasa putus asa, merasa tawar hati, merasa kekecewaan, sakit hati, ataupun apapun yang mereka alami dalam hidup mereka, hal-hal negatif di hati mereka yang melemahkan hati dan iman mereka. Kami berdoa, ya Tuhan, biarlah kuasa Tuhan yang akan memulihkan setiap hati yang sedang lemah, yang sedang tawar hati. Tolong, ya Tuhan, Engkau menolong setiap umat-Mu. Engkau membangkitkan umat-Mu, menguatkan dan menghibur dan menganugerahkan semangat di dalam setiap hati umat-Mu, sehingga boleh tetap terus bangkit kembali menjalani hari demi hari, sekalipun dalam tekanan hidup. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau Allah kami yang akan terus memimpin dan menyertai hidup kami. Ini doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tetap terus semangat di dalam Tuhan. Tuhan memberkati dan menguatkan kita. Amin.